어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Putri Sidelindra dengan NIM 811422048. Saya Siti Rahmawati Husain dengan NIM 811422140. Kami dari kelas C jurusan Kesehatan Masyarakat. Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video ini, kami akan membahas tentang konsep dasar K3. Stay tune. Warga Kandangan Negeri Jawa Timur mengalami nasib tragis. Dia mengalami kecelakaan kerja di PT Naga Buana yang terletak di Jalan Songgoluni, Jatimur, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri. Loh melalui Kasih Humas Agape atau Prabowo mengatakan Melin. peristiwa tragis itu dialami korban Lagi pada nonton apa sih? Selasa 9 Mei sore. Ini loh Ama, berita tentang karyawan pabrik yang jatuh dari ketinggian 4 meter. Pasti nggak mematuhi aturan K3. Kamu tahu K3 kan Ama? Oh iya, jadi K3 itu singkatan dari Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Secara filosofi adalah suatu pemikiran dan upaya serta penerapannya yang ditujukan untuk keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania maupun rohania tenaga kerja tersebut, Mel. Nah, betul Ama. Dengan adanya K3 diharapkan pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan nyaman dan aman. Lagian K3 juga udah ada peraturan hukumnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Di situ ada 11 bab yang terdiri dari 18 pasal. Semua tentang peraturan K3 dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Terus kenapa ya pekerjanya masih ngeyel? Bisa jadi karena si pekerja ini kurang edukasi terkait K3, Mel. Belum tahu kalau kesehatan dan keselamatan kerja itu yang utama, sehingga dia nggak tahu risk apa yang akan dia tanggung kalau nggak mematuhi K3. Sebentar, risk? Apa itu risk? Oh, jadi risk itu artinya risiko, Mel, kemungkinan yang timbul dari sumber bahaya tertentu. Oh, resiko. Ya gitu, Mel. Jadi kalau kita udah tahu resikonya, pasti eksiden yang akan terjadi itu kecil kemungkinan ya? Bentar, eksiden itu apa, Mel? Eksiden itu kejadian tidak terduga dan tidak diinginkan, berakibat cedera dan kerugian pada manusia, kerusakan pada barang, gangguan terhadap pekerjaan, dan pencemaran lingkungan. Sama seperti yang terjadi sama si pekerja tadi itu. Menurut kamu apa saja sih kerugian yang ditimbulkan jika tidak mematuhi aturan K3? Oh, kalau yang aku tahu ada banyak kerugian yang akan dialami oleh seseorang kalau tidak mematuhi K3, Mel. Jadi ada kerugian terlihat maupun yang tidak terlihat. Untuk kerugian yang terlihat itu seperti kematian, kerusakan properti, korban luka maupun biaya pengobatan, Mel. Kalau yang kerugian tidak terlihat itu seperti apa? Nah, kalau untuk kerugian yang tidak terlihat itu seperti kerusakan bangunan, kerusakan alat dan mesin, kemudian gangguan atau terhentinya produksi. Kemudian yang paling utama itu trauma jangka panjang yang dialami oleh keluarga. Oh, gitu. Nah, dari video sebelumnya kita dapat mengetahui bahwa K3 memiliki banyak manfaat bagi pekerja, perusahaan maupun masyarakat. Nah, manfaat untuk pekerja yang pertama, pekerja memahami bahaya dan risiko dari pekerjaannya. Kemudian yang kedua, pekerja memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Yang ketiga, pekerja mampu bertindak dalam keadaan darurat seperti kecelakaan, gempa, kebakaran maupun lain sebagainya. Kemudian pekerja ini mampu melindungi rekan kerjanya dari kecelakaan kerja dan melindungi keluarganya dari penyakit-penyakit yang bisa tertular dari teman kerja. Selanjutnya, manfaat bagi perusahaan ini dapat melindungi pekerjanya maupun fasilitas produksi dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Kemudian perusahaan dapat mengurangi lost time dari akibat dari kecelakaan kerja. Kemudian perusahaan ini dapat mengurangi biaya tagihan, biaya pengobatan atau biaya tagihan asuransi. Kemudian perusahaan dapat mendapatkan citra positif dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja
baik pekerja, masyarakat maupun lingkungannya, dan mendapatkan penghargaan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, tidak hanya bermanfaat bagi pekerja dan perusahaan, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat yang pertama adalah masyarakat dapat terlindungi dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh operasional perusahaan. Yang kedua, masyarakat dapat memperoleh ilmu untuk penerapan keselamatan di rumah. Yang ketiga, masyarakat dapat memastikan anggota keluarganya dapat pulang kerja dengan selamat. Dan yang keempat, masyarakat dapat memastikan perekonomian keluarga yang terus bergerak. Nah, selanjutnya berbicara tentang ruang lingkup K3. K3 dapat kita temukan di berbagai tempat kerja, entah itu di rumah sakit, di perusahaan, di proyek-proyek konstruksi dan pertambangan atau tempat kerja lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik itu di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada dalam kawasan kekuasaan hukum Republik Indonesia. Adapun upaya pencegahan kecelakaan kerja, yang pertama, identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja seperti pemantauan kondisi tidak aman dan pemantauan tindakan tidak aman. Yang kedua, ada pembinaan dan pengawasan seperti pelatihan dan pendidikan, konseling dan konsultasi. Dan yang ketiga, ada pengembangan sumber daya. Yang ketiga, ada sistem manajemen seperti prosedur dan aturan, penyediaan sarana dan prasarana, dan yang terakhir ada penghargaan dan sanksi. Sebelum video ini berakhir, apakah kalian sudah mengetahui bagaimana logo dari K3? Ayo kita bahas. Nah, ini dia bentuk logo dari K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yaitu bentuk lambang palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dan warna dasar putih. Lambang palang ini bermakna bebas dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Kemudian roda gigi bermakna bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Kemudian warna dasar putih bermakna bersih dan suci. Kemudian warna hijau bermakna selamat, sehat dan sejahtera, dan 11 gerigi bermakna 11 bab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970. Nah, itulah pembahasan konsep dasar K3 dari kami berdua. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O sea,